Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saiful Anwar. Saya kali ini mau menjelaskan tentang sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi bisa bebas atau kapitalis atau liberal. Sistem ekonomi komando, sosialis atau etatisme. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Definisi sistem ekonomi adalah cara atau strategi suatu bangsa atau negara dalam mengatur kehidupan ekonominya dalam rangka mencapai kemakmuran masyarakat. Sistem ekonomi pasar bebas atau liberal. Sistem ekonomi liberal disebut juga dengan sistem pasar bebas atau sistem ekonomi laissez-faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ciri-ciri dari ekonomi liberal yaitu setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi, baik perorangan maupun kelompok. Harga-harga dibentuk di pasar bebas. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sebagian besar dilakukan oleh swasta. Dan yang keempat, campur tangan pemerintah sangat sedikit atau terbatas. Modal mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing. Dan yang terakhir adalah didorong oleh motif yang memperoleh laba sebesar-besarnya. Kelebihan dari ekonomi liberal yaitu setiap individu diberi kebebasan dan kesempatan untuk berusaha. Yang bebas memiliki alat produksi, bebas memilih bidang usaha yang disukai. Dan yang ketiga adalah persaingan dapat menyebabkan adanya dorongan untuk maju. Dan yang kelebihan yang terakhir adalah produksi barang atau jasa berdasarkan pada kebutuhan pasar atau kebutuhan masyarakat. Kekurangan dari sistem ekonomi liberal diantaranya adalah kebebasan berusaha menyebabkan adanya kelompok yang sangat dominan, sementara ada kelompok yang lemah, menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat, menimbulkan penindasan, eksploitasi terhadap manusia, menimbulkan tidak ada pemerataan pendapatan karena setiap individu berlomba-lomba mencari keuntungan. Untuk mengurangi dari kekurangan sistem ekonomi liberal, pemerintah dapat melakukan peranan serta dalam kegiatan ekonomi tersebut, diantaranya membuat peraturan-peraturan di bidang ekonomi, menguasai sektor ekonomi yang penting, menetapkan pajak progresif. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau etatisme. Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata, pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ciri-ciri dari ekonomi sosialis diantaranya semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara sehingga tidak ada perusahaan swasta. Segala keputusan mengenai jumlah, jenis, barang yang ditentukan oleh pemerintah. Harga-harga penyaluran barang dikendalikan oleh negara. Semua masyarakat adalah karyawan. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yaitu semua kegiatan dan masalah-masalah ekonomi dikendalikan pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis diantaranya pertama, mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Kurangnya adanya variasi dalam produksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialis. Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan akan diatasi oleh bersama-sama oleh pemerintah dan swasta. Sistem ekonomi campuran, pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang diberjalankan. Ciri dari sistem ekonomi campuran adalah sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi. Swasta diberi kebebasan di bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunanya tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Ciri-ciri positif dari demokrasi ekonomi adalah perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang didasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang dianggap penting oleh negara bersifat publik dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara kepentingan rakyat banyak. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat. Sumber-sumber kekayaan keuangan negara digunakan sepenuhnya oleh pemerintah dengan kesepakatan lembaga permusyawaratan rakyat. Dan pengawasan terhadap penggunaan kekayaan itu diserahkan lagi sepenuhnya kepada lembaga permusyawaratan rakyat. Adanya kebebasan bagi rakyat untuk memilih pekerjaan yang dihendaki demi kelayakan hidupnya. Pengakuan terhadap hak milik perorangan asalkan pemanfaatannya tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas tidak merugikan kepentingan publik. Dan yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar diberi penghidupan serta dipelihara oleh negara. Ciri-ciri perekonomian Pancasila diantaranya koperasi sebagai sokok guru perekonomian. Yang kedua, roda perekonomian tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomi tetapi juga pertimbangan sosial dan moral. Pemerataan misalnya dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kerja sebagai perwujudan dari sikap solidaritas dan nasionalisme. Adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Kekurangan dari ekonomi demokrasi adalah sistem persaingan yang gontok-gontokan yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Sistem dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan yang mendesak dan mematikan potensi daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu. Kesimpulannya, pada dasarnya ada dua bentuk sistem perekonomian, yakni pasar murni dan kapitalis liberalisme dan sistem komando murni sosialisme komunisme. Ada bentuk ketiga yaitu campuran atau transisi. Ini adalah gabungan dari aspek positif dari kedua sistem di atas. Dalam kenyataan, hampir semua negara di dunia mengadopsi sistem percampuran ini. Indonesia mempunyai cita-cita penerapan sistem demokrasi ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemenkan.
Cita-cita ini pernah dijabarkan dalam sebuah konsep yang disebut sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh 4 pelaku pokok, yakni rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, luar negeri, dan produsen yang dibedakan menjadi badan usaha milik negara. Saya rasa segitu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.